tiga madhab Hanafi. Baik, dianjurkan yang pertama mengingat kematian. Nabi bersabda bahwa banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu pemutus kenikmatan? Yaitu adalah kematian. Kenikmatan di sini adalah kaitannya dengan dunia yang kita anggap itu bagian daripada sebuah kenikmatan, maka itu adalah pemutus daripada dunia itu adalah kematian. Seseorang kalau sudah mati ya sudah putus kaitannya dengan dunia, itu sudah tidak ada kaitannya lagi. Bahkan ketika proses manusia itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia hal yang pertama itu akan dibawa oleh para malaikat ya ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai Sidratul Muntaha, sampai berjumpa dengan Allah. Selepas berjumpa dengan Allah, Allah perintahkan kembalikan dia ke dunia. Tapi sudah tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan dengan jasad yang dikuburkan pada ketika itu dia meninggal. Maka yang pertama adalah banyak-banyak mengingat mati, Pak. Karena dengan mengingat mati itu akan mengingatkan kita loh, yang tadinya kita terlena dengan dunia, yang tadinya kita terlena dengan pekerjaan kita, yang tadinya kita terlena dengan anak dan istri. Ketika kita berpikir bahwa kita akan mati, ya sudah, bahwa semua itu akan kita tinggalkan, Pak. Bahwa semua yang kita angan-angankan, bahkan yang sudah kita prediksi jauh-jauh hari, itu akan kita tinggalkan. Kan berapa banyak orang yang tidak menyadari ini, Pak. Pagi berangkat ke kantor, ya, pamit sama anak dan istrinya dengan keyakinan bahwa nanti sore saya akan pulang, akan bawakan oleh-oleh anak dan istri, akan bawakan sesuatu buat anak saya, tapi tidak terpikirkan bahwa proses dia keluar rumah berpamitan dengan anak dan istri adalah proses menjemput kematian. Di tengah jalan ya, dia kemudian mengendarai kendaraan atas izin Allah, mungkin kendaraannya itu ya dia jatuh dan lain sebagainya hingga mati. Ini kan sesuatu yang tidak disadari. Kemudian yang kedua, disunahkan menjenguk saudaranya yang sedang sakit, karena itu adalah hak sesama muslim. Jadi kalau ada saudara kita yang sedang sakit, kita disunahkan untuk menjenguknya. Nabi di sini bersabda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hak muslim atas muslim lainnya itu ada 5: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengiringi jenazah. Nah, mengiringi jenazah itu kategorinya nanti ada 3 yang dimaksud dengan mengiringi jenazah. Kemudian memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. Ketika ada orang yang bersin dan mengucapkan lafaz alhamdulillah, maka kita kembali mendoakan yarhamu Allah. Dan kemudian yang didoakan pun kembali mendoakan dengan doa yahdikumullah. Ya, mungkin yang pernah mendengar kisahnya Abu Dawud sudah lah ya, bahwa Abu Dawud itu dikisahkan, banyak kisah-kisahnya ini ditulis oleh para ulama, bahwa Abu Dawud itu masuk surga dengan 1 dirham. Apa itu? Suatu ketika kisahnya latar belakang kenapa Abu Dawud itu masuk surga dengan 1 dirham. Suatu ketika Abu Dawud itu melakukan safar menggunakan perahu, dan ketika dia sedang mengendarai perahu itu, sungai ini bukan di lautan tapi di sungai, tiba-tiba ada orang di samping daripada perahu itu, orang di tepian daripada daratan itu ada orang yang bersih dan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Terdengar oleh Abu Dawud yang ketika itu sedang naik perahu. Maka kemudian Abu Dawud itu meminta supir daripada perahu itu untuk meminggirkan perahunya. Awalnya supirnya nggak mau. Ya, kita nggak bisa mampir-mampir, harus cepat jalan. Kemudian setelah itu Abu Dawud kemudian minta lagi, tolong dipinggirkan perahunya sebentar saja. Tidak bisa, Pak. Kemudian, baik, saya kasih tambahan ongkos 1 dirham. Kalau dikurskan itu sekitar 300 sampai 400 ribu. Akhirnya kemudian pengendara yang punya perahu itu bersedia meminggirkan perahunya. Setelah minggir mendekati orang yang bersin tadi, kemudian setelah menepi sebentar, kemudian ketika itu Abu Dawud mengucapkan
yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin di pinggir sungai tadi mengucapkan yahdikumullah. Maka setelah itu Abu Dawud memerintahkan kepada supir, ayo kita lanjut lagi. Maka supirnya pun heran, loh, kenapa kok kita lanjut lagi? Kamu rela membayar saya 1 dirham hanya untuk mengucapkan yarhamukallah? Iya. Lalu apa kemudian? Kenapa kamu sampai rela membayar saya 1 dirham hanya untuk mengucapkan itu? Maka kemudian Abu Dawud mengatakan, semoga dari doa orang yang bersin tadi kepada saya, Allah kemudian mengabulkan daripada doa orang yang bersin. Maka perahu itu lanjut kembali, Pak. Setelah kemudian lanjut, qadarullah seluruh penumpang yang ada di perahu itu tertidur. Dan kemudian mulai ketika dalam perjalanan itu satu orang terbangun dan mengatakan kepada sopir perahu itu, saya kok bermimpi. Apa mimpinya? Abu Dawud ini masuk surga dengan 1 dirham. Penumpang kedua, ketiga, sampai seluruh penumpang itu di dalam kapal itu terbangun dan kemudian mengatakan perkataan yang sama, bahwa seluruh penumpang yang ada di perahu itu mimpi dengan mimpi yang sama. Apa? Yaitu Abu Dawud masuk surga dengan satu dirham. Lantaran kegigihan dia mengamalkan sunnah, yaitu di sini riwayat Imam Muslim. Belum terlihat ya. Jadi dianjurkan menjenguknya. Kemudian terkait dengan keutamaan menjenguk orang sakit kita tidak bahas di sini, karena ini banyak. Kalau kita bahas satu persatu saya yakin tidak selesai. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah mentalkin mayit yang hendak meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Coba yang sudah pernah mentalkin ada Pak Rahmat, Mas Ferdi, Pak Mas No, terus apa lagi? Apa Pak yang bagaimana Pak? Ketika mentalkin itu bagaimana? Kan telinga dengan kalimat secara terus menerus apa? Bergantian. Kalau Pak Rahmat? Ya. Terus Mas Ferdi? La ilaha illallah gitu ya. Baik. Jadi cara mentalkinnya itu jangan kita ucapkan terus la ilaha illallah, la ilaha. Tapi caranya adalah memberikan jeda, pelan-pelan la ilaha illallah. Tunggu beberapa saat. Setelah itu kemudian kita talkin lagi terus ya. Tidak secara berkelanjutan. Tuntunlah orang yang sedang berada di penghujung ajalnya agar membaca kalimat la ilaha illallah. Ini tentu yang bisa mengucapkan ini bukan karena kehebatan seseorang, tetapi tidak lain dan tidak bukan adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan amal soleh yang dikerjakan. Ini berpengaruh. Mungkin yang pernah mendapati seperti ini ya memang lumayan mengerikan Pak ya. Dan kita juga tidak bisa menjustifikasi kalau dia tidak membaca atau dia membaca, karena mungkin orang yang sakaratul maut itu sudah tidak bisa ngapa-ngapa Pak. Wah, meskipun dia bisa mendengar, tapi hanya untuk menggerakkan lisan itu berat Pak. Kayak orang ketindihan. Ketindihan itu kita masih sadar Pak, bisa mengendalikan. Tapi kalau sakaratul maut sudah beda lagi. Yang bisa mengendalikan daripada apa yang dia lakukan tergantung amal solehnya Pak. Jadi mudah dan tidaknya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tergantung daripada amal solehnya. Kemudian hendaknya orang yang tertimpa sakit untuk bersabar dan tidak mengeluh, dan juga tidak diperkenankan untuk meminta mati. Ini juga tidak boleh Pak. Kadang ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun, ya Allah lebih baik saya mati saja. Tidak boleh ya. Dan kemudian bersabar dan tidak mengeluh, ini kuncinya Pak. Karena hakikat sakit bagi seorang muslim itu adalah penggugur dosa. Tapi kalau disertai dengan 2 kunci ini, apa? Bersabar dan tidak mengeluh. Tapi kalau ini tidak bisa dikendalikan, dia tidak sabar dan terus mengeluh, bukan pahala yang dia dapatkan, bukan dosa yang dibersihkan darinya, justru melainkan menambah dosa. Kuncinya sabar dan tidak mengeluh. Dan pasti ya kesabaran seseorang memang berbeda-beda, dan Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita Pak. Maka Allah berikan kepada kita tinggal hawa nafsu kita yang mampu mengendalikan atau
atau tidak. Kemudian yang kelima, hendaknya orang yang sakit dianjurkan untuk berobat dan selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kuncinya, sakit itu adalah penggugur dosa. Berarti kita harus husnuzon. Daripada dosa itu Allah kemudian ya pertanggungjawabannya diminta di akhirat, lebih baik di dunia. Ini kalau orang yang memahami. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram, dukun, ya, lain sebagainya. Nah, ini hati-hati. Kemudian yang keenam, bagi orang yang menjenguknya hendaknya ia memberi motivasi kepada saudaranya yang sedang sakit bahwa Allah akan menyembuhkannya. Jadi memberi motivasi, Pak. Karena orang yang sakit itu betul-betul membutuhkan motivasi ini. Jadi sugesti, Pak, istilah kita. Jangan kemudian menakut-nakuti, Pak. Ya, meskipun dia mau mati besok, tetap kita insya Allah sembuh, Pak. Insya Allah sembuh. Tapi malah kemudian jangan nakut-nakuti. Coba, Pak, kalau ada seseorang sakit, diabetes misalnya, sudah luka di kaki, kemudian kita jenguk ngomong, Pak, kalau sudah luka ini harus dipotong. Apa nggak tambah stres itu, Pak? Iya, tambah stres. Pasti. Karena sugesti, Pak. Dan pinternya trik dokter itu kalau kita berobat ke rumah sakit, apa, Pak? Pernyataan terakhir sebelum kita pulang setelah berobat, Pak. Silakan obatnya diminum, nanti kalau 3 hari nggak sembuh, balik lagi ke rumah sakit. Jadi yang ditunggu-tunggu waktu 3 hari, Pak. Karena itu bagian daripada sugesti. 3 hari maunya kalau nggak sembuh itu. Loh, saya pernah mendapati banyak kisah loh, Pak. Ada orang yang saya punya pernah jamaah itu menuturkan punya orang tua kalau sakit itu harus dibawa ke rumah sakit, Pak. Kalau nggak bakal sembuh. Jadi sugestinya itu yang bisa menyembuhkan hanya dokter. Baru sampai depan gerbang, Pak, udah sembuh, Pak. Wah, ada loh, Pak. Terus saya juga punya teman itu bapaknya punya riwayat migrain, Pak. Migrain itu sakit kepala. Kondoro suatu malam itu kambuh, Pak, obatnya habis. Jadi bapak itu kalau kambuh pokoknya harus obat itu. Kalau nggak obat itu enggak. Kondoro teman itu ada yang pernah ngoplos, bungkusnya masih ada, Pak, dikasih obat yang lain. Ya sembuh itu, Pak. Karena sugesti. Salah satu daripada yang bisa menyembuhkan itu adalah sugestinya, Pak. Jadi, karena pernah kita dapati itu teman itu kecelakaan jam 2 malam, retak itu, Pak, patah ya bagian sininya. Kemudian pagi saya diminta mengantarkan di ronsen dulu. Ketika mengantar itu ada sekitar 4 teman yang lain ikut, jadi 5 sama teman yang kecelakaan itu. Di ronsen, hasil dari ronsen keluar patah, Pak. Nah, teman ini teman yang paling tua, yang lihat pertama dan sok tahu apa mana ronsennya saya lihat, dilihat, wah anak patahnya ini nang Lampung orang nek sini sama Bali, udah, Pak. Teman yang tadinya kita bawa periksa masih bisa diajak ngobrol perjalanan ke rumah sakit itu, Pak. Ketika temannya ngomong kayak gini dan biayanya nggak cukup ini 20 juta, udah, Pak. Kodolong yang kecelakaan itu orang nggak punya, sudah, Pak. Pulang dari rumah sakit ngelantuk kayak ayam boiler gitu, Pak. Yang tadinya ketika kita bawa ke rumah sakit masih bisa ngobrol, kronologi kecelakaan kita tanya masih bisa jawab. Pulang dari rumah sakit, ya udah, saya ngomong, antum nggak tahu apa-apa, lebih baik diam. Akhirnya kemudian kita kirim ke Solo itu, Pak. Biayanya cuma habis berapa? 7.100.000. Lah dia ngomongnya nggak cukup 20 juta, nggak tahu deh. Jadi dianjurkan memberi motivasi ini betul-betul, Pak. Insya Allah antum sembuh. Meskipun ya kalau kita mungkin orang medis masih begini kayaknya bakal mati besok. Tetap aja yang disampaikan insya Allah sembuh. Dan ini menggugur dosa. Jangan kemudian, Pak, ini aja sebentar lagi sampai. Hati-hati. Jangan ngomong seperti itu, Pak. Termasuk yang tadi apa istilahnya, kencing manis, diabetes, sudah luka. Wah, ini kalau udah kayak gini harus dipotong. Wah, itu akan menjadi stres. Sedangkan orang diabetes itu harus menghindari stres. Kalau ditambah stres, ya sudah nambah. Nah ini kemudian, dianjurkan untuk dibacakan kepadanya surat Yasin. Ya,
Itu poinnya 2 Pak. Ada angka 2 ya. Mana tuh? Di ini nomor 7. Nah, di samping itu ada 2. Itu di mazhab Syafi'i. Kan tadi sudah saya katakan di slide awal itu ada Al-Mughni, Al-Bayan, berarti Sunai. Al-Mughni itu Hambali, Al-Bayan itu Syafi'i, nomor 2. Yang ketiga itu mazhab Hanafi. Nah, di mazhab Syafi'i memang Iqra'u ala mautikum Yasin, ya. Rawahu Abu Dawud, ya. Ibnu Majah, Ahmad. Qala Daruqutni mengomentari hadis ini, hadza haditsun dhaifun. Hadis ini dhaif. Itu di mazhab Syafi'i dikatakan seperti itu. Tetapi di ayat yang ke-8, poin yang ke-8, di situ disebutkan dianjurkan untuk dibacakan surat Ar-Ra'd sebagaimana yang diwakilkan oleh Jabir bin Zaid. Iqra'u ala mautikum suratul Ra'd. Kalau di poin ke-7 hanya Yasin, tapi kemudian di poin ke-8 ada tambahan, fa innaha taghuru alaihi khurujul ruh. Bacalah orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu surat Ar-Ra'd. Fa innaha, karena sesungguhnya surat Ar-Ra'd itu taghuru alaihi khurujul ruh, mempermudah keluarnya ruh. Ada yang baru tahu Pak? Saya juga baru tahu ketika saya mengkaji ini. Dan sudah pernah saya contohkan, kita terapkan drill. Ada orang sakaratul maut sudah 1 minggu. Sakaratul maut itu di hari Jumat mulai, kemudian Jumat berikutnya baru ngabarin, Mas minta tolong, Mbah ini sudah sakaratul maut seminggu. Jumat sampai Jumat berarti 8 hari gitu Pak. Dan matinya di hari ke-10. Masya Allah ngeri. Jadi mbah perempuan, mbah usianya sudah hampir 100 tahun, sakaratul maut. Ketika saya dikabari Jumat sore, saya baru ke sana itu Sabtu pagi. Kemudian saya tanya, punya pegangan enggak? Enggak punya. Tapi katanya sudah dilepas semua. Terus cuman masih ada satu yang diamalkan. Apa? Kapanpun dan dimanapun, di setiap apapun, mbah ini selalu membaca ayat kursi. Ayat kursi baik apa buruk Pak? Baik. Tapi tinggal lihat mbah ini niatnya untuk apa. Karena pernah kita membaca buku mati lampu, disampaikan oleh para ulama, salah satu pintu masuknya iblis atau setan ke dalam tubuh manusia adalah kalau dia melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Ritual-ritual yang di situ adalah dalam hal bid'ah Pak. Maka itu menentukan harus zikir sekian ribu, sekian puluh ribu lain sebagainya. Itu kalau tidak ada tuntunannya, yaitu lafadznya baik Pak. Tapi kalau tidak ada tuntunannya, itu salah satu pintu masuk daripada iblis. Ya, bahkan pernah kita dapati salah satu ritual sihir ya bagi para pelaku itu adalah, mohon maaf, pernah kita dapati itu Pak. Kalau dia BAB, yang menjadi alas dia ketika BAB itu Al-Quran. Semakin dia berani melecehkan Al-Quran atau Allah, semakin setan dan iblis semakin senang. Maka saya dikabari hari Jumat, hari Sabtunya saya datang, kemudian saya katakan bacakan surat Ar-Ra'd. Orang ini sing baca Quran Mas. Aduh, ini kan repot aja. Udah murotal saya bilang, sudah murotal. Dan setelah itu saya kemudian pamit. Cuman saya karena kondisinya masalah sakaratul maut itu, ya seminggu itu nggak bisa dikasih makan, diinfus juga nggak bisa Pak. Tapi kemudian nafasnya tersengal seminggu Pak, bayangkan. Orang kata Nabi yang sakaratul maut itu yang paling ringan itu seperti rasanya itu 300 sayatan pedang, ini sampai berhari-hari Pak. Dan orang yang paling susah matinya orang yang menyekutukan Allah, syirik tadi Pak. Itu sakaratul maut yang paling susah, paling berat dan paling sakit. Maka Sabtu pagi saya ngomong datang, kemudian bacakan surat Ar-Ra'd, kemudian karena nggak ada yang diselesaikan murotal, ya sudah paling ini ya kalau nggak nanti malam besok. Kalau saya sih melihat kondisinya seperti itu, alhamdulillah di Ahad pagi betul ibu daripada nenek-nenek itu sudah meninggal. Jadi silakan nanti kalau memang mendapati kondisi seperti ini, orang dalam keadaan sakaratul maut, itu dibacakan surat Ar-Ra'd.
lebih pendek daripada surat Yasin. Surat Yasin ada berapa? 83 kalau nggak salah ya. Tapi Ar-Ra'd 43, selisih 40 ayat Pak. Jadi silakan. Kemudian yang ke-11, jika ada yang sakaratul maut maka hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Entah itu dengan duduk, entah itu berbaring, Pak, dipegangin kemudian diarahkan ke arah kiblat. Dianjurkan untuk menyegerakan, itu menyegerakan penguburan mayit, ya, menyegerakan penguburan mayit. Kenapa? Karena kalau dia sudah dibawa oleh para malaikat, selanjutnya dihadapkan kepada Allah, kemudian dibukakan buku catatannya. Setelah itu apakah Allah kembalikan dia ke bumi? Kalau belum dikuburkan dia belum bisa. Ya, maka ada orang yang mendapati jasadnya masih dimandikan, ada orang yang mendapati jasadnya masih digotong, ya, dan proses untuk dia naik di hadapan Allah itu cepat. Kemudian membayar hutang. Ini Pak, Rasulullah SAW bersabda seorang mukmin itu terhalang dengan hutangnya hingga dibayar hutang tersebut. Maka macam-macam arwah itu ketika meninggal itu tempatnya berbeda-beda. Kalau orang yang punya hutang dan belum terselesaikan sampai dia meninggal, maka ruhnya itu menggantung antara langit dan bumi. Itu Pak, gantung di pohon aja susah, apalagi ini langit dan bumi Pak. Maka betul-betul ini Pak, kita hidup harus punya catatan. Perintah dalam proses muamalah dalam Islam, khususnya jual beli utang piutang itu kan proses anjuran dari Allah dalam Al-Baqarah ayat yang paling panjang itu harus dicatat Pak, dan dihadirkan minimal dua saksi laki-laki. Tapi di antara kita kadang menyepelekan, ya, tidak dicatat, kemudian hanya sekedar ucapan saja, ya. Ini kalau sudah menyepelekan, takutnya ketika dia meninggal ahli warisnya orang berpendidikan, tapi ketika diminta bapak punya hutang ke kami, mana buktinya? Nggak bisa menghadirkan bukti, ahli warisnya juga nggak mau. Ini juga hati-hati. Maka silakan Pak, kita pernah mendapati orang itu hidupnya rapi Pak. Jadi ada buku catatan sendiri dia Pak. Sampai hutang sedetail apapun dia punya catatan, sampai kemudian hartanya itu sudah dibagi-bagikan ketika dia masih hidup, ada catatan bukunya. Bahkan sampai ketika meninggal minta dimakamkan di mana itu, dia sudah punya catatannya. Ini yang lebih mudah, karena nanti terkait dengan pemakaman Pak, itu nanti kita bahas, itu juga sama dengan kehidupan sebenarnya Pak. Dianjurkan sekali untuk dimakamkan di pemakaman Muslim. Jangan sampai campur dengan pemakaman non-muslim, karena itu sangat terganggu. Orang yang di dekat makamnya didekatkan dengan pemakaman non-muslim. Kemudian jika ada orang yang meninggal, maka di poin yang ke-11 itu biasanya kaum, ya, kalau di setiap desa itu mengumumkan kalau ada muamalah yang tidak berkenan, atau kalau ada kaitannya hutang piutang, maka segera menghubungi ahli waris. Ini penting Pak, karena dia akan tertahan, rohnya itu gantung antara langit dan bumi. Poin yang ke-12, jika ada orang meninggal maka ada beberapa yang harus dilakukan. Di antaranya adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, kemudian melepaskan baju mayit, mengganti dengan kafan, kemudian menutupi seluruh badannya dengan kain kafan, tidak meninggikan kuburannya, ya, hanya maksimal 1 jengkal. Tidak boleh. Kalau di sini sebenarnya ulama sepakat Pak, tidak boleh membangun kuburan, ya, apalagi mengkicinnya itu tidak boleh. Kalau lihat di Jakarta itu Pak, suaminya BCL kemarin siapa? Asraf, ya. Kemarin saya melihat postingan orang yang di TikTok itu Pak, beli kapling tanah kuburan untuk suami istri, ya. Dia berdua itu membuat vlog, membeli, istilahnya untuk persiapan dia mati, yang khusus muslim itu satu kaplingnya 300 juta Pak. Dia beli itu di vlog itu, ya memang udah kayak taman kuburannya Pak, tapi masya Allah langkah mahalnya. Itu memang khusus orang-orang berduit. Itu satu kapling untuk 2 orang itu 300 juta.
dia beli ya di vlog itu. Nah, jadi tidak meninggikan kuburannya. Ini poin kedua tuh di mazhab Syafi'i itu juga malah menganjurkan di dalam kitab Al-Bayan itu tidak boleh Pak meninggikan kuburannya. Lalu kalau ada orang yang biasanya ngeyel berhujah itu makam Nabi itu dibangun, bahkan dibuat rumah, bahkan kemudian megah. Gimana cara memberikan pemahaman kepada umat ini Pak? Pasti ada yang tidak sedikit yang membantah seperti itu makam Nabi, buktinya Nabi melarang dibangun, tapi kemudian makam Nabi kemudian dibangun. Jadi tidak mengapa mereka berpendapat seperti itu. Kalau kita melihat asbab makam Nabi dibangun seperti itu Pak, dulu pada zaman Kesultanan Nasiruddin Azanki ya, ketika beliau menjadi gubernur, makam Nabi ada di mana? Madinah itu. Nasiruddin Azanki itu suatu malam mimpi didatangi Nabi. Ya, maka kemudian pertama kali mimpi itu dia menganggap biasa. Ini apa istilahnya Nabi. Kemudian hari kedua di mimpi didatangi Nabi lagi. Kemudian sampai hari ketiga, maka kemudian dia merenungi ada apa sampai 3 kali Nabi kemudian datang dalam mimpi saya ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya kemudian dia mengumpulkan seluruh penduduk masyarakat daripada masyarakat wilayah kekuasaannya di Madinah itu pasti ada sesuatu yang mengganjal. Kemudian dia tanya, dari seluruh penduduk itu semuanya kumpul kecuali ada 2 orang, 2 pemuda yang tidak ikut kumpul. Maka kemudian Nasiruddin Azanki memerintahkan kepada tentaranya, pasukannya itu untuk mencari 2 pemuda ini. Maka kemudian setelah dicari rumahnya ketemu, diperiksa di dalam rumahnya, pemuda ini sudah tidak ada. Yang statusnya bukan Muslim, dia seorang Yahudi. 2 pemuda ini kemudian tidak didapati di rumahnya, dilaporkan kepada Nasiruddin Azanki. Pemuda ini tidak ada di rumahnya. Maka kemudian Nasiruddin Azanki mendatangi rumahnya, menggeledah rumahnya. Setelah digeledah, ternyata begitu kagetnya Nasiruddin Azanki bahwa di dalam kamar daripada 2 pemuda ini, di bawah dipanya itu ada apa? Lubang. Kemudian dia memerintahkan pasukannya menelusuri lubang apa ini. Setelah pasukannya itu masuk, ternyata lubang itu adalah dari Madinah, ya, yang dari wilayah kekuasaan Nasiruddin Azanki itu. Dari 2 pemuda itu ternyata rumah itu dibuat lubang dalamnya, yang lubang itu mengarah kepada makam Nabi Muhammad SAW. Jadi 2 pemuda Yahudi ini ingin berniat mencuri daripada jasad Nabi, karena mereka meyakini jasad Nabi itu masih utuh, maka kemudian mau diambil. Maka setelah itu pun Nasiruddin Azanki membuat keputusan untuk makam Nabi itu dibeton, dilapis ya, supaya tidak ada yang mencuri. Jadi itu salah satu asbab kenapa makam Nabi itu sampai kemudian dijaga, kemudian dibeton. Nah, kalau kita mau dibeton sampai mau mencuri Pak, istilahnya seperti itu. Nah, tidak ada. Maka kemudian tidak boleh meninggikan. Kemudian jika ada seorang meninggal, maka tidak dikuburkan sebelum terlihat jelas tanda-tanda kematiannya. Imam Syafi'i ini memberi 4 tanda-tanda seseorang dikatakan mati. Pertama, telapak kakinya lemas, karena nyawa roh itu dicabut dari bawah dulu, ya, bawah dulu. Kemudian hidungnya berhenti bernapas, kulit dan wajahnya tidak bergerak, matanya tertutup. Jadi jangan sampai orang belum meninggal sudah dinyatakan meninggal. Ada yang pernah mendapati Pak? Belum ya? Masih dikit sudah pernah? Belum. Orang yang belum meninggal sudah dikatakan mati. Sudah. Kalau saya sudah, mbah tapi mbah jauh. Saya punya mbah itu punya adik ya, statusnya mbah juga. Jadi sudah ditaruh di meja Pak. Tiba-tiba dia melek. Ternyata belum mati. Ada di daerah Payunda di Lampung Tengah sana. Jadi ternyata belum mati. Kalau enggak ininya ya, mungkin yang denyut nadinya Pak ya, itu bisa untuk mengecek apakah sudah meninggal atau belum. Terus selanjutnya
Yang megang suratnya. Hilal. Kemudian poin yang kedua, itu poin pertama tadi menginap mati. Kemudian poin yang kedua memandikan jenazah. Yang pertama memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Ini adalah ijma dengan dari seorang muslim dengan muslimahnya ada 6 hal yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah memandikannya ketika meninggal. Ya, di surat muslim. Ada memandikannya sekali adalah wajib dan mengulang-ulanginya adalah sunnah. Yang penting tujuan dari memandikan adalah telah hilang, yaitu hilangnya hadas. Hendaknya orang yang memandikan jenazah adalah orang yang thiqah, dapat dipercaya, Pak. Karena tidak boleh membeberkan aib daripada si mayit. Kemudian cara memandikannya, ini yang nanti bisa dipraktekkan. Pertama, meletakkannya di tempat yang tinggi. Ya mungkin ini kita, Pak, ya. Kalau umumnya orang dan tempat-tempat cucian. Kemudian yang kedua melepaskan bajunya dengan tetap menutup auratnya pakai jarit. Kemudian dianjurkan ketika memandikan mayit di dalam rumah, tidak di tempat yang terbuka. Nah, kalau dulu saya kecil itu ketika ada orang meninggal itu ditaruh di latar, Pak. Latar atau ya halaman. Itu dirubungin, ditutup pakai saker hijau. Saya masih ingat itu. Kenapa? Karena kita kecil nggak bisa mau lihat itu, nggak boleh didesal-desal. Mundur leh. Nah ini. Jadi seyogyanya secara dalil yang dianjurkan oleh para ulama itu tidak boleh, Pak, di tempat terbuka, harus di tempat yang tertutup. Tapi alhamdulillah sekarang semakin kesini sudah diterapkan itu. Dianjurkan ketika mendudukkan untuk mengeluarkan kotorannya dari perutnya, ditekan perutnya, Pak. Itu hal yang pertama, dilucuti pakaiannya. Kemudian pertama dari ditekan perutnya. Kemudian ada yang sudah pernah memandikan? Siapa, Mas Nugroho, Mas tadi, terus yang lain, Pak? Sudah, Pak, ya? Insyaallah. Nah ini. Kemudian jenazah setelah dikeluarkan perutnya tentu diceboi. Kemudian jenazah diwudukan sebagaimana wudunya sholat. Kalau memang tidak bisa, kayak hidung itu nggak bisa, cukup dibersihkan pakai kain atau pakai tangan, Pak. Kemudian membersihkan giginya dengan sikat gigi atau dengan siwak. Mengguyur air ke seluruh tubuh, kayak mandi wajib ini, Pak. Karena kan tadi poin daripada yang pertama itu memandikan adalah telah hilang, yaitu hilang hadasnya. Ya, kemudian mengguyur air ke seluruh tubuhnya, kemudian memandikan mulai sebelah kanan dari kepala, muka, dada, perut, paha, betis. Kemudian kembali ke atas dan membasuh bagian kiri. Kemudian menyela-nyela rambutnya. Ini hampir sama dengan mandi wajib. Mandi wajib itu yang pertama adalah mencuci tangan, yang telapak tangan dicuci, kemudian yang kedua adalah mencuci kemaluan. Itu tadi kan bagian daripada kotoran tadi, ya. Kemudian mengguyur badannya dengan sabun, kemudian dengan daun bidara, memandikan jenazah yang terakhir dengan kapur barus. Boleh memandikan lebih dari 3 atau 5. Yang penting adalah ganjil